Jelaskan bagaimana keterkaitan dengan faktor risiko. Nah, menurut Dr. Dewi, dengan penelitian ini, apakah bisa digunakan sebagai scoring untuk menilai apakah pasien ini terkait dengan CVC related bacteremia? Ya, terima kasih dok. Untuk faktor risiko itu sebenarnya tentu bisa kita lakukan scoring. Ya, kalau yang saya baca yang cukup banyak digunakan untuk scoring itu adalah untuk faktor risiko ESBL. Ya, jadi belum yang Acinetobacter baumannii ada, tapi sistemnya bukan scoring. Jadi misalnya kalau ketemu 2 faktor risiko sekian persen akan apabila ditemukan saya 2 atau 3 faktor risiko secara sekaligus, sekian persen kemungkinan untuk bakteremia karena CNSHB. Nah, demikian bisa dilakukan. Namun pada penelitian ini kami tidak melanjutkan sampai sistem scoring seperti itu. Saya kira datanya tentu harus lebih banyak lagi. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang CVC bakteremia related penggunaan CVC ya. Jadi sebenarnya yang kami sampaikan di sini faktor risiko untuk Acinetobacter baumannii CNSHB bakteremia itu tidak otomatis sumber infeksinya adalah CVC ya. Jadi pada pasien yang seperti itu ternyata kemungkinan bakteremia karena CNSHB-nya tinggi, tapi tidak berarti pasti itu berasal dari CVC. Karena harus kita ingat sebenarnya untuk infeksi terkait CVC, bakteri flora norma kulit seperti Staphylococcus aureus atau CNSHB tetap merupakan penyebab terbanyak ya. Jadi saya kira demikian cara kita melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian ini. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Dewi. Oke, Dr. Meti. Selanjutnya saya persilahkan Profesor Dr. Edi Bagus Wasito, Dr. MS Spesialis Mikrobiologi Klinik untuk memberikan pertanyaan dan sanggahan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dewi. Ya, ada pertanyaan satu dulu ya, terkait dengan penanya sebelumnya ya, tentang ini pihak yang akan mengimplementasikan, mengaplikasikan tentang temuan penelitian Dr. Dewi ya. Dari jumlah isolat yang diteliti, terkesan bahwa antar center yang diteliti itu sepertinya belum proporsional begitu. Pertanyaannya adalah, seberapa besar Anda yakini bahwa hasil penelitian Dr. Dewi ini berlaku untuk semua rumah sakit yang terlibat dalam penelitian ini? Monggo. Ya, terima kasih Prof. Jadi untuk analisis atau studi molekuler, jumlah isolat antara satu center dengan center lain itu sangat jauh ya. Jadi kalau kita analisis secara kumulatif semua, saya kira ini secara awal dapat menggambarkan Indonesia. Apabila kita ingin menganalisis per center, di mana hal itu kami lakukan, tentu pada center dengan isolat sangat kecil, hal itu besar kemungkinannya untuk terjadi bias. Namun pada center-center tertentu seperti RSUD Sutomo, Saiful Anwar, yang rumah sakit persahabatan yang menyumbang isolat cukup besar, hal ini saya kira bisa menggambarkan profil molekuler CNSHB di rumah sakit tersebut. Ya, kalau begitu pertanyaan kedua yang terakhir melanjutkan dari jawaban itu tadi. Setelah selesai ini,
apa yang akan Anda lakukan begitu untuk membuktikan apa yang sudah tadi dijawabkan begitu? Monggo. Ya, terima kasih Prof. Jadi harapan kami tentu penelitian ini dapat berlanjut. Kerjasama yang sudah terjalin antar center tentu bisa dipererat, dikembangkan, dan bahkan ditambah senternya. Jadi saya kira besar peluang bagi kita untuk terus melakukan hal ini. Saya kira demikian, Prof. Baik, memang berakhirnya pendidikan S3 tidak berarti berhenti, ya, justru merupakan awal pekerjaan selanjutnya. Matur nuwun pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Edi Bagus. Ya, kata-kata beliau terakhir tadi memang merupakan suatu pengingat buat kita semua yang sudah S3 untuk melanjutkan apa yang sudah diawali dan diteliti pada saat sekolah dulu. Selanjutnya, berikutnya saya sendiri. Ada 2 pertanyaan, Dr. Dewi, yang sangat terpelajar. Yang pertama adalah dari beberapa gen yang ada, itu ada gen yang merupakan kombinasi dari 2 atau 3 gen yang resisten. Nah, apakah kombinasi ini berhubungan dengan tingkat mortalitasnya? Ya. Ya, terima kasih, Dok. Jadi sebagian cukup banyak isolat membawa lebih dari 1 gen karbapenemase. Ada yang 2 kombinasi dan ada yang 3 kombinasi. Berdasarkan studi literatur yang banyak dibuktikan itu adalah tingginya sifat resistensi atau kaitannya dengan MIC, kadar hambat minimal terhadap karbapenem itu menjadi lebih tinggi pada isolat yang membawa 2 gen atau lebih. Sementara untuk angka kematian belum ada sampai saat ini kami temukan penelitian yang melihat keberadaan beberapa gen ini dengan angka kematian. Ya. Tentu apabila kita kaitkan dengan kesulitan terapi, tentu bisa saja ini terjadi. Namun sampai saat ini belum ada kami membacanya, Dok. Baik. Yang kedua, karena pada situasi saat ini kita berada pada zaman post-COVID, ya. Bagaimana pendapat Saudara Promovenda terkait dengan CNSAB ini dan hubungannya dengan COVID dan juga situasi pengobatan yang ada saat ini di ICU? Silakan. Ya, terima kasih, Dok. Jadi Acinetobacter baumannii yang multiresisten termasuk diantaranya yang non-susceptible karbapenem pada beberapa penelitian itu banyak didapatkan sebagai bakteri penyebab infeksi sekunder dari pasien COVID-19. Bahkan beberapa pasien kami dalam penelitian ini, bakterimia karena Acinetobacter baumannii itu didapatkan pada pasien COVID, baik pada saat pasien tersebut masih dirawat dengan COVID maupun sudah COVID negatif namun tetap dirawat misalnya di ICU karena infeksi sekunder, ya. Jadi saya kira sangat terkait dan penggunaan antibiotik secara tidak rasional pada awal COVID menjadi pandemi ini juga sangat banyak menjadi perhatian bagi para ahli, Dok. Terima kasih atas jawabannya, saya sangat puas. Waktu 60 menit bagi para penyangga telah selesai. Untuk selanjutnya kami tawarkan kepada undangan akademik untuk mengajukan 1 pertanyaan. Akan saya beri kesempatan yang pertama pada Dr. Hari Paraton, Dr. SPOG Konsultan untuk memberikan pertanyaan. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Romdoni selaku pimpinan sidang.
Atas nama Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Kementerian Kesehatan, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Dewi atas ujian terbukanya. Kami ingin menyampaikan satu hal saja menjadi komitmen kami di Kementerian Kesehatan tentang AMR ini. WHO itu sudah memperingatkan bahwa ada 6 bakteri penyebab kematian tertinggi di dunia, tentunya termasuk Indonesia. Di antaranya adalah Acinetobacter baumannii yang Dr. Dewi teliti. Dengan penelitian yang luar biasa ini, kami terinspirasi bahwa seluruh dunia itu melakukan surveillance terhadap rata-rata 6 bakteri yang menjadi prioritas kematian. Nah, di Indonesia itu hanya ada 2 indikator untuk surveillance AMR. Kita menggunakan E. coli dan Klebsiella pneumoniae penghasil enzim ESBL saja. Menurut penalaran Dr. Dewi, apakah sudah waktunya Indonesia untuk menambah 1 indikator lagi terkait dengan Acinetobacter yang khususnya kepada CNSAB ini untuk dimasukkan sebagai indikator surveillance kita? Kalau iya, kira-kira akan menghadapi kendala apa terhadap indikator yang baru ini saat dimasukkan nanti? Terima kasih. Terima kasih Dr. Hari. Saya sangat setuju jika Acinetobacter baumannii yang resisten dengan karbapenem juga menjadi indikator bagi program AMR di Indonesia. Ya, mengapa? Tadi mungkin sudah banyak saya sebutkan karena prevalensinya seperti beberapa penelitian mendapatkan dan surveillance di Indonesia juga mendapatkan sangat tinggi, sangat menjadi masalah di lapangan. Dalam hal terapi dan saya kira di samping Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii merupakan bakteri yang paling banyak terutama menyebabkan infeksi rumah sakit di Indonesia. Kemudian mengenai kendala, saya kira dalam melakukan surveillance, hal ini bisa dilakukan secara bersamaan gitu dok. Jadi sebenarnya tidak ada, kalau secara mikrobiologis gitu dok, tidak ada kesulitan. Jadi misalnya dalam hal pengumpulan data, dalam hal melakukan kultur sehari-hari, pengumpulan data, melakukan surveillance, ini bisa kita lakukan secara bersamaan antara misalnya 3 bakteri ini. Jadi saya kira kendala itu tidak ada, namun lebih kepada mungkin kita harus melihat bagaimana internal SOP dari masing-masing laboratorium dalam melakukan identifikasi atau memilih koloni Acinetobacter baumannii yang tersangka penyebab suatu infeksi, tentu berdasarkan spesimen atau organnya. Tapi saya rasa itu tidak khusus menjadi masalah pada Acinetobacter baumannii dan ini bisa kita lakukan secara bersamaan. Demikian. Baik, pimpinan sidang. Saya akan bawa masalah ini ke kementerian untuk ditambahkan pada program surveillance nasional. Indonesia sudah masuk dalam GLASS, pimpinan sidang. Jadi GLASS itu adalah global surveillance yang dimiliki oleh WHO dan Indonesia sudah sejak 2017 sudah terlibat. Hanya saja yang digunakan hanya 2 indikator saja karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Kalau ini dimudahkan dengan analisa Dr. Dewi, insya Allah ini akan kami bawa ke kementerian bersama Prof. Guntama nanti menjadikan salah satu tambahan indikator surveillance nasional kita. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Hari atas usulan dan mudah-mudahan ini nanti bisa disetujui untuk kebaikan kita bersama dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya kalau bisa kita mendapatkan ini akan lebih baik insya Allah. Berikutnya saya persilahkan Dr. Yulia Rosa Saharman PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan untuk memberikan pertanyaan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas nama pribadi dan dari Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Dewi Anggraini, spesialis mikrobiologi klinik, atas pencapaian pada hari ini. Penelitian yang Dr. Dewi laksanakan ini sangat menarik. Kebetulan saya juga terlibat sebagai salah satu rumah sakit yang ikut dengan penelitian Dr. Dewi ini. Mungkin sedikit pertanyaan yang agak menggelitik, Dok. Karena dari gen distribusi yang Dr. Dewi dapatkan, di mana OXA23 itu dominan untuk hampir seluruh rumah sakit. Tetapi ternyata seperti Jakarta saja yang dominan satu itu adalah berbeda sedikit, itu adalah Rumah Sakit Persahabatan dan Kandau. Kira-kira apa ya yang menyebabkan? Apakah pola dari pasien yang berbeda, kemudian faktor-faktor resiko yang ada di sana juga berbeda, atau bagaimana? Mungkin demikian. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Yulia Rosa Saharman, SPMK konsultan PhD. Jadi perbedaan pada dua rumah sakit ini tentu harus kita teliti lebih lanjut. Namun ada beberapa hipotesis yang bisa kami sampaikan. Yang pertama untuk rumah sakit Persahabatan sedikit berbeda dengan rumah sakit yang lain, di mana kita ketahui rumah sakit Persahabatan itu adalah rumah sakit rujukan untuk penyakit paru nasional ya. Jadi bisa jadi hal ini disebabkan perbedaan pola peresepan dan juga yang disebabkan oleh perbedaan pola penyakit yang didapatkan di rumah sakit Persahabatan. Sedangkan untuk rumah sakit Kandau ini adalah satu-satunya rumah sakit yang berada di Pulau Sulawesi yang menjadi salah satu acuan center penelitian ini. Jadi kemungkinan bisa disebabkan karena perbedaan dari segi geografis. Namun harus diingat memang jumlah isolat dari Rumah Sakit Kandau yang bisa kami dapatkan itu hanya sedikit. Ya, demikian saya kira. Tentu kita harus melakukan penelitian lebih lanjut apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Kami sangat menunggu kolaborasinya. Ya, terima kasih Dr. Lilia. Selanjutnya masih ada waktu ya. Saya persilahkan Dr. Reza Yoga Lukito, spesialis urologi untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak ada pertanyaan, tapi ada pesan saya untuk Dr. Dewi. Selamat sudah menjadi seorang dokter, maka tugas berat berikutnya adalah Dr. Dewi harus mempersiapkan orang-orang atau saintis lainnya untuk memperdalam ini. Supaya kita tidak berkumpul lagi 10, 15 tahun, 20 tahun lagi membahas masalah yang sama, tidak ada penyelesaiannya. Itu saja dari saya, Bapak Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesannya Dr. Reza. Selanjutnya saya persilakan Dr. Ferawati Sulaiman, MPH, spesialis mikrobiologi klinik, untuk memberikan pertanyaan, mungkin terkait perspektif dari public health. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Dr. Dewi Anggraini atas capaian yang telah kita saksikan pada kesempatan hari ini. Mungkin kami tidak memberikan pertanyaan, tetapi mungkin sebuah harapan tentunya ke depan ingin mikrobiologi klinis di seluruh Indonesia bisa menjadi garda terdepan dalam hal
kasus pengendalian resistensi antibiotik khususnya tentang Carbapenem master ini yang resisten arsenate yang sudah resisten ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ferawati. Mungkin satu lagi, Dr. Pepi Dwi Indraswari untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Dewi atas pencapaiannya pada hari ini. Baik, satu pertanyaan dari saya bahwa pada penelitian Dr. Dewi ini didapatkan gen BLA-OKTA 51 dan BLA-OKTA 23 yang prosentasenya 100% dan 92%. Untuk selanjutnya, dalam pemanfaatan hasil penelitian ini, bagaimana bisa hasil deteksi ini dimanfaatkan sebagai metode cepat dalam mendeteksi bakteri Acinetobacter baumannii yang resisten terhadap carbapenem ini, dok. Bagaimana, apakah penelitian selanjutnya yang bisa dilakukan dan bagaimana penerapannya dalam klinik? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Pepi. Jadi permasalahan untuk diagnostik pada bakteri pada umumnya atau khususnya CNSAB ini adalah moda kita utama pada saat ini adalah kultur dan uji resistensi. Dan kultur uji resistensi dengan berbagai macam metode pun memerlukan waktu itu minimal 48 jam atau 2 hari. Minimal ya, bisa memanjang sampai 3 atau bahkan 4 hari. Nah, pada saat ini sementara kita harus cepat ya, cepat menentukan ini apakah CNSAB atau tidak, atau multiresisten atau tidak, terkait dengan kita ingin memberikan terapi yang appropriate kepada pasien, untuk hasil terapi pasien yang, outcome pasien yang baik, dan di lain pihak kita ingin menghemat penggunaan antibiotik. Ya, jadi oleh karena itu pada saat ini kita didorong untuk melakukan pemeriksaan rapid yang bukan berbasis kultur tapi berbasis molekuler. Hal ini tentu sangat bisa kita lakukan karena salah satu hikmah COVID adalah kita punya laboratorium molekuler sampai ke kabupaten. Ya, jadi jangan sampai COVID selesai, alat-alatnya atau laboratorium ini terbengkalai. Bisa salah satunya kita gunakan untuk deteksi gen resistensi. Aplikasi hasil penelitian ini untuk uji diagnostik secara praktis adalah tentu apabila kita ingin mendeteksi Carbapenem master pada bakteri Acinetobacter baumannii atau gram negatif secara umum, tentu kita harus memasukkan salah satunya adalah gen BLA-OKTA 23. Sementara kalau untuk BLA-OKTA 51 sebenarnya itu bersifat intrinsik pada Acinetobacter baumannii. Itu mungkin sekilas, dan tentu kita harus memetakan gen-gen lain yang berperan dalam resistensi bakteri di Indonesia. Ya, terima kasih Dr. Pepi atas pertanyaan dan jawaban dari Dr. Dewi yang sangat bagus ya. Memang nantinya jangan sampai alat-alat yang sudah disiapkan pemerintah hingga ke daerah itu menjadi nganggur dan tidak bisa dimanfaatkan setelah COVID. Mungkin untuk Jawa Timur ada Dr. Erwin di sini ya, nanti bisa. Langsung, iya. Baik, sidang ujian terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf pada undangan akademik yang belum dapat kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, pimpinan sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovenda. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka, dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovendus dalam melakukan penelitian,
ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi untuk ilmu pengetahuan. Selain itu, juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor Tertutup tanggal 19 Agustus 2022 yang diketuai oleh Profesor Dr. Edi Bagus Wasito, Dr. MS SPMK, segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini, pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudari Promovenda diterima. Dan dengan demikian, Saudara Dewi Anggraini Dr. SPMK Konsultan telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 2 tahun 9 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Dewi Anggraini Dr. SPMK Konsultan adalah doktor ke-982 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilahkan pada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesan. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengabulkan doa dan memberikan rezeki dan kekuatan sehingga kami dapat sampai kepada tahap ujian terbuka ini. Kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna, suri tauladan seluruh umat manusia. Perkenankan kami memberikan penghargaan kepada yang terhormat Profesor Dr. Kuntaman Dr. MS SPMK Konsultan dan Profesor Dr. Haji Usman Hadi Dr. SPPD KPTI sebagai promotor dan kopromotor yang sudah menerima kami sebagai mahasiswa bimbingan. Beliau berdua sudah memberikan contoh terbaik menjadi ilmuwan yang berdedikasi dan memberikan bimbingan serta kemudahan selama proses pendidikan. Kepada Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran UNER, dan segenap jajarannya, khususnya Wakil Dekan 1, Dr. Ahmad Jusnu Romdoni, Dr. SPT HTKL, Konsultan FICS, sebagai pimpinan sidang hari ini. Kepada Koordinator Program Studi, seluruh staf pengajar, dan seluruh karyawan pada ilmu kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran UNER yang menjadikan program studi ini menjadi tempat menuntut ilmu yang bermutu dan menyenangkan. Kepada Institut Tropical Disease UNER, tempat kami melakukan sebagian penelitian. Kepada tim penguji proposal, kelayakan, dan ujian tertutup yang telah memberikan banyak masukan agar disertasi ini menjadi lebih baik, terutama kepada Profesor Edi Bagus Wasito. Terima kasih kami kepada Rektor Universitas Riau dan Dekan Fakultas Kedokteran UNRI, Dr. Arfianti Mbiomed, MSc PhD, yang hadir pada hari ini, dan jajarannya yang sudah memberikan dukungan dan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan. Kepada Ketua dan teman-teman di KJFD Mikrobiologi FK UNRI untuk motivasi dan doa-doanya. Kepada RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang sudah menjadi tempat penelitian kami, khususnya keluarga besar, instalasi laboratorium mikrobiologi molekuler, dan laboratorium patologi klinik, komite PPRA dan PPI, teman berjuang dalam pelayanan COVID-19, sekaligus menyelesaikan kuliah. Kepada Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, khususnya keluarga besar di Departemen Laboratorium, KPPI, dan tim PPRA yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. To Professor Henry Alexander Februch, MD PhD, and Juliet Severin, MD PhD, for giving valuable suggestions when designing the study at the beginning.
Professor Febu, having you in my defense exam is like one of my dream come true. The knowledge and experience you gave me and for other Indonesian